Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah, Allah, Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus,
Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun, sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mujizat penangkapan ikan kembali terulang. Kali ini setelah kebangkitan Tuhan. Saat fajar, Yesus berdiri di pantai dan memberi petunjuk pada para murid. "Tebarkanlah jalamu." Seketika jala penuh dan hati mereka pun terbuka. Itu Tuhan. Di pantai, Yesus menyambut mereka dengan roti dan ikan, mengajak untuk sarapan bersama. Yesus selalu hadir dalam peristiwa hidup kita sehari-hari. Sudahkah kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Ekaristi. Dampingilah kami agar dapat selalu menghayati iman kami akan kebangkitan Putramu sepanjang hidup, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Makna kebangkitan Kristus. Wafat dan kebangkitan Yesus merupakan dua peristiwa yang saling berkaitan namun berbeda makna. Wafat Yesus dapat disaksikan manusia, tetapi kebangkitannya adalah karya ilahi yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Para murid tidak melihat proses kebangkitan, melainkan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah dimuliakan. Penampakan tersebut bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan pengalaman baru bersama Kristus yang telah masuk ke dalam kemuliaan Allah.
manusia diizinkan untuk mengenal dan menyadari kehadiran Kristus yang hidup berkat kuasa rahmat ilahi. Seperti disaksikan oleh Paulus, 1 Korintus 15 ayat 5-8. Banyak orang menjadi saksi nyata atas perjumpaan itu, dari para rasul hingga ratusan saudara seiman. Dari pengalaman inilah lahir keyakinan gereja perdana bahwa Yesus benar-benar bangkit, bukan hidup kembali secara jasmani, melainkan hidup dengan kehidupan Allah sendiri. Wafat Kristus adalah tindakan solidaritas dengan manusia berdosa. Oleh karena itu, pembenaran dan keselamatan manusia terwujud dalam kebangkitan Kristus. Ia diterima karena pelanggaran kita dan disebabkan demi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Melalui sakramen baptis, umat beriman turut mengambil bagian dalam misteri Paskah, mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup baru dalam Kristus. Kebangkitannya adalah pusat iman dan tanda kepenuhan wahyu Allah bagi seluruh umat manusia.